semuanya, dalam video ini kami akan menjelaskan tentang implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem ekonomi Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan bagian A, yaitu landasan konstitusional sistem ekonomi Indonesia, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, landasan konstitusional ini adalah dasar hukum tertinggi yang mengatur sistem ekonomi di suatu negara. Di Indonesia, landasan konstitusional sistem ekonomi itu terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia itu harus mengikuti aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya itu pada pasal 33. Tujuan utamanya yaitu agar ekonomi tidak hanya menguntungkan pribadi tetapi juga menyejahterakan seluruh rakyat. Nah, di sini ada 3 ayat yang akan kita bahas. Ayat pertama ini menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia itu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, maksud dari usaha bersama adalah kegiatan ekonomi itu dilakukan secara gotong royong dan saling bekerja sama. Jadi bukan hanya untuk keuntungan pribadi. Sedangkan asas kekeluargaan itu berarti saling membantu dan tidak saling menjatuhkan dalam kegiatan ekonomi. Nah, jadi sistem ekonomi Indonesia itu tidak menganut persaingan bebas seperti kapitalisme, tetapi lebih menekankan kerjasama dan keadilan. Contoh penerapannya yaitu koperasi dan UMKM, di mana masyarakat itu bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan dari ayat ini yaitu untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan merata, menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian ayat kedua ini menjelaskan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut kehidupan banyak orang itu banyak dikuasai oleh negara. Maksudnya itu sektor-sektor penting seperti listrik, air, minyak, dan gas, transportasi harus diatur oleh negara agar tidak dimonopoli oleh pihak swasta. Jadi sektor penting jika dikuasai oleh swasta itu, maka harganya itu bisa mahal dan masyarakat itu bisa dirugikan. Nah, oleh karena itu negara harus mengatur dan mengawasi sektor tersebut agar tetap terjangkau bagi rakyat. Nah, contoh penerapannya adalah PLN yang mengelola listrik dan Pertamina yang mengelola minyak dan gas. Tujuan dari ayat ini adalah untuk melindungi masyarakat dan menjaga kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian ayat ketiga menjelaskan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia itu dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Artinya semua sumber daya alam seperti tambang, hutan, laut, minyak, dan gas itu tidak boleh dimiliki atau digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, negara di sini bertugas untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam yang agar hasilnya itu bisa digunakan untuk membangun dan menyejahterakan rakyat. Nah, contohnya adalah pengelolaan tambang, minyak, dan hutan yang diatur oleh pemerintah. Tujuan dari ayat ini adalah agar kekayaan alam Indonesia itu benar-benar memberikan manfaat bagi banyak orang, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Konteks historis pada masa Soekarno dan Soeharto. Pada masa Soekarno, terutama pada tahun 1959 sampai 1965, diterapkan ekonomi terpimpin dengan negara sektor dominan. Negara mengendalikan hampir semua sektor. Banyak perusahaan asing, dinasionalisasi dan prioritas lebih ke kemandirian serta simbol politik, sehingga menyebabkan inflasi tinggi dan ekonomi tidak stabil. Pada masa Soeharto, terutama pada Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, fokus bergeser ke pembangunan dan stabilitas ekonomi. Dengan membuka ruang bagi investasi asing dan mendorong pertumbuhan melalui liberalisasi, infrastruktur, dan program-program pembangunan, sehingga Indonesia tumbuh lebih stabil meskipun tetap berisiko krisis pada tahun 1997.
Sistem ekonomi campuran. Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran. Artinya, kegiatan ekonomi dilakukan bersama oleh negara, swasta, dan koperasi. Sistem ini tidak sepenuhnya dikuasai pemerintah dan juga tidak sepenuhnya bebas, tetapi ada kerjasama agar tercipta keseimbangan dan keadilan. Yang pertama, peran negara. Dalam sistem ekonomi campuran, negara berperan penting menjaga keseimbangan ekonomi. Pertama, mengelola sektor strategis. Negara mengatur dan menguasai sektor penting seperti energi listrik dan sumber daya alam lainnya. Tujuannya agar digunakan oleh masyarakat luas. Kedua, membuat regulasi. Negara membuat atau mengatur undang-undang supaya kegiatan ekonomi berjalan tertib, adil, dan sesuai hukum. Ketiga, mengawasi pasar bebas. Negara mengawasi pasar bebas agar tidak terjadi monopoli, kecurangan, dan persaingan tidak sah. 2. Peran swasta. Dalam sistem ekonomi campuran, peran swasta penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Pertama, mendorong investasi. Swasta menanam modal untuk membangun usaha atau perusahaan sehingga ekonomi dapat berkembang. Kedua, menciptakan lapangan kerja. Perusahaan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat agar memperoleh penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan. Ketiga, kooperasi. Dalam sistem ekonomi campuran, peran kooperasi sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Pertama, wujud nyata asas kekeluargaan. Kooperasi dijalankan berdasarkan kerjasama dan kebersamaan, keuntungan dibagi secara adil kepada anggota. Kedua, ekonomi. Ekonomi berbasis rakyat. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah. Contoh pertama, salah satu peran BUMN adalah PT Pertamina Persero dalam pengelolaan energi. Pertamina mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia, mulai dari proses pengelolaan sampai pendistribusian bahan bakar ke masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sektor energi sebagai sektor strategis dikelola oleh negara melalui BUMN agar tetap digunakan oleh rakyat. Contoh lainnya dapat dilihat dari hilirisasi sumber daya alam pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini bertujuan agar sumber daya alam seperti nikel tidak dijual dalam bentuk mentah, tapi diolah terlebih dahulu di dalam negeri. Dengan begitu, nilai jualnya lebih tinggi dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia. Sebagai pengamat ekonomi menilai bahwa praktik perekonomian Indonesia saat ini semakin mendekati kapitalisme. Hal ini terlihat dari semakin besarnya peran mekanisme pasar dan sektor swasta dalam menggerakkan ekonomi nasional. Banyak sektor ekonomi yang sebelumnya didominasi oleh negara kini juga terbuka bagi investasi swasta, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam praktiknya, perusahaan swasta memiliki ruang yang cukup luas untuk mengelola berbagai bidang usaha, termasuk sektor yang berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kebijakan ekonomi yang mendorong liberalisasi perdagangan, investasi asing, dan persaingan pasar bebas juga memperkuat posisi sektor swasta dalam perekonomian. Kondisi ini menyebabkan mekanisme pasar menjadi faktor utama dalam membentuk produksi, distribusi, dan harga barang serta jasa. Perkenalkan, nama saya Feby Arkadini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan kedua. 1. BUMN sebagai alat strategis, mengelola sektor penting seperti energi, transportasi, dan perbankan, menjaga kestabilan harga dan layanan publik. 2. Regulasi dan kebijakan, menetapkan aturan untuk stabilitas ekonomi, perlindungan konsumen, dan persaingan sehat, mencegah monopoli dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Ketiga, peran strategis dalam pembangunan, menentukan arah pembangunan nasional melalui perencanaan jangka menengah dan intervensi saat krisis. Kesimpulannya adalah negara tetap memegang peran dominan melalui BUMN dan regulasi untuk kesejahteraan rakyat dan stabilitas ekonomi. Jadi, kesimpulan dalam materi ini adalah sistem ekonomi Indonesia berlandaskan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran. Untuk implementasi pasal 33 masih sangat relevan, namun perlu konsistensi kebijakan agar benar-benar mewujudkan kemakmuran rakyat.